7 aturan tak tertulis di rumah Jepang yang bikin hidup lebih teratur. Sebelum lanjut, pastikan Mom semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Mom semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Capek itu kadang nggak datang dari kerja berat, tapi dari rumah yang tiap hari kita hadapi. Pintu nggak kemana-mana, tapi kepala rasanya muter terus. Barang ada di mana-mana, hati ikut sesak. Dan anehnya kita sering nyalahin diri sendiri, seolah kurang cekatan jadi ibu rumah tangga. Padahal lagi rame banget fenomena burnout domestik. Rumah kelihatan normal tapi isinya penuh tekanan. Dan disinilah menariknya kita ngintip kebiasaan rumah Jepang. Karena mereka nggak ribut soal lemari gede atau rumah estetik, tapi soal aturan tak tertulis yang bikin hidup lebih teratur tanpa teriak-teriak ke diri sendiri. Judul 7 aturan tak tertulis di rumah Jepang yang bikin hidup lebih teratur itu bukan clickbait manis-manis doang, karena yang dibahas bukan teori berat, tapi kebiasaan kecil yang masuk banget ke realita kita. Mulai dari barang yang numpuk karena alasan sayang, meja yang katanya sementara tapi permanen, sampai rumah yang tanpa sadar jadi gudang emosi. Dan kalau ini dibiarkan terus, wajar kalau tiap hari rasanya kayak ikut lomba beres rumah, tapi nggak pernah menang. Ini penting dibahas, karena banyak ibu kelelahan, bukan karena malas, tapi karena rumahnya nggak dibikin ramah buat penghuninya. Materi ini relevan banget di zaman sekarang. Ketika semua serba cepat, tapi rumah malah jadi sumber stres baru. Kita sibuk ngikutin standar rumah orang lain, sambil lupa tenaga sendiri terbatas. Dan video ini bukan mau nyuruh jadi ibu sempurna, tapi ngajak senyum sambil mikir, jangan-jangan yang perlu dirapikan bukan hidup kita, tapi kebiasaan di rumah. Jadi sebelum nambah lemari atau nyalahin diri sendiri, mending dengerin dulu aturan tak tertulis ala Jepang ini. Siapa tahu yang kita butuhin bukan rumah baru, tapi cara pulang yang lebih tenang. Aturan pertama, rumah itu bukan gudang emosi. Di Jepang mereka percaya kalau barang yang menumpuk itu bukan cuma bikin ruangan sempit, tapi juga bikin hati sesak. Makanya barang yang disimpan itu ditanya dulu masih kepake atau cuma jadi saksi bisu drama hidup. Contohnya baju yang katanya nanti juga kurus, padahal dari tahun lalu cuma pindah rak. Akhirnya setiap buka lemari yang keluar, bukan inspirasi tapi rasa bersalah. Dan jujur ini relate banget, karena kadang yang bikin capek bukan beresinnya, tapi perasaan bersalah sama versi diri yang katanya rajin, tapi kok nyatanya enggak. Aturan nomor 2, setiap barang harus punya rumah. Bukan rumah mewah, tapi tempat yang jelas dan konsisten. Kunci ya di konsisten, karena kalau tempatnya pindah yang bingung bukan barangnya, tapi kita. Contoh paling klasik itu gunting. Di rumah Jepang, gunting selalu balik ke satu tempat. Jadi nggak ada drama gunting hilang. Padahal lagi mau buka plastik mie instan. Dan ini juga ngajarin satu hal penting. Kalau barang punya rumah, kita nggak perlu nyalahin siapa-siapa setiap ada yang hilang. Aturan nomor 3, beres itu bukan acara besar. Di Jepang beberes itu kayak napas harian, bukan event bulanan. Mereka lebih milih rapihin sedikit tapi sering, daripada satu hari maraton beres sambil emosi. Contohnya, habis masak langsung lap kompor, walau cuma 1 menit, dibanding nunggu kerak numpuk jadi artefak sejarah. Dan lucunya, semakin sering ditunda, semakin besar drama batinnya. Karena niat awal cuma mau duduk sebentar, tapi ujungnya rumah tetap berantakan, dan kita tetap capek. Aturan keempat, rumah harus memudahkan bukan memamerkan. Rumah Jepang itu jarang mikirin, apakah tamu bakal bilang wow atau enggak. Yang penting penghuni rumah nggak bilang, aduh tiap hari. Contoh paling nyata itu penempatan barang yang dekat sama aktivitas, alat pel dekat kamar mandi, tempat sampah dekat area masak. Bukan disembunyiin demi estetik,
Karena rumah itu alat bantu hidup, bukan panggung pameran. Dan jujur aja, rumah yang cantik tapi bikin ribet itu mirip sepatu bagus, tapi bikin lecet. Aturan nomor 5. Kosong itu bukan kurang, tapi lega. Di Jepang, ruang kosong dianggap penting karena kasih ruang buat napas dan pikiran. Rak nggak harus penuh, sudut nggak wajib diisi. Contoh nyatanya, meja yang cuma ada 1-2 barang bikin kita lebih fokus. Dan jarang nyenggol, beda sama meja penuh yang tiap lewat bikin deg-degan takut jatuh. Dan ini lucu, karena kadang kita ngerasa aman kalau barang banyak. Padahal yang terjadi justru pikiran makin sumpek. Aturan nomor 6, rumah itu guru pertama anak. Di Jepang, anak belajar disiplin bukan dari ceramah panjang, tapi dari kebiasaan yang diulang tiap hari. Sepatu dilepas dan disusun, tas ditaruh di tempatnya, piring dibawa ke dapur setelah makan. Hal kecil tapi konsisten. Dan tanpa sadar, anak belajar tanggung jawab tanpa merasa digurui. Beda sama kita yang kadang ngomel panjang lebar, tapi tetap beresin sendiri. Sambil bilang, biar mama aja yang kerjain. Aturan ke-7. Rumah itu tempat pulang bukan tempat lomba. Di Jepang rumah nggak dituntut sempurna, tapi harus ramah buat penghuninya. Rumah boleh sederhana, asal nggak bikin stres. Contoh paling logis itu rumah yang gampang dibersihin. Lebih berharga daripada rumah super estetik, tapi bikin capek tiap hari. Dan ini penting banget buat kita para moms, karena rumah seharusnya jadi tempat istirahat, bukan tempat yang bikin kita merasa kalah sebelum hari benar-benar dimulai. Pada akhirnya, rumah yang tenang itu bukan soal berapa banyak rak, tapi seberapa sedikit hati diajak ribut. Kalau rumah mulai bikin dada longgar, pikiran lebih lurus, dan langkah nggak berat, berarti ada kebiasaan kecil yang lagi bekerja diam-diam. Kita sering salah sangka, ngira hidup berantakan karena nasib. Padahal kadang cuma karena barang nggak mau pulang ke rumahnya masing-masing. Pelan-pelan aja, nggak usah drama. Karena rumah juga capek kalau tiap hari disuruh tampil sempurna. Nggak semua sudut harus estetik. Yang penting nggak bikin penghuninya pengen kabur ke dapur. Cuma buat nangis sambil buka kulkas. Kalau hari ini cuma sanggup beres satu sudut, itu bukan gagal. Itu latihan konsistensi. Dan yang paling penting, rumah bukan tempat lomba, tapi tempat bernapas. Saat rumah mulai ramah, hidup ikut jinak, emosi nggak gampang meledak, dan hati lebih sering bilang terima kasih. Jadi yuk, rawat rumah seperti sahabat sendiri, karena rumah yang ditata dengan lembut seringkali membalasnya dengan hidup yang lebih tertib dan harapan yang pelan-pelan tumbuh. Terima kasih moms, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.